Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan konten ini Jalan Hijrahku, dan ini adalah episode yang ke-20. Dan bersama kita Al-Akh Yuda. Oke. Seperti biasa pemirsa, pada konten ini Jalan Hijrahku adalah kita mewawancarai sebagian teman-teman ikhwah kita, tentunya khususnya sementara yang laki-laki dulu, walaupun juga sebenarnya pasti ada yang perempuan yang ingin bercerita, tapi belum tahu kita bagaimana format yang terbaik untuk akhwat, maka kita fokus ke ikhwan dulu. Yakni kita mewawancarai sebagian ikhwah dan bertanya kepada mereka bagaimana perjalanan hijrahnya, yang tentunya kita mengharapkan dari obrolan yang kita lakukan ini memberikan inspirasi untuk yang lain dari kebaikan yang alhamdulillah misalnya sudah kita lakukan, dan juga meninggalkan keburukan yang juga alhamdulillah sudah kita tinggalkan juga di masa yang lalu. Selama tentunya di keburukan yang kita lakukan di masa yang lalu bukan yang keji, maka tidak apa-apa kemudian kita menceritakan untuk memotivasi orang lain juga untuk meninggalkan. Tapi kalau misalnya keji gitu ya, seperti na'udzubillah, pembunuhan, perzinahan, maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Mas Yuda, nama lengkapnya siapa? Yuda Akbar Hashimi. Yuda Akbar Hashimi. Hashimi. Marga kah? Enggak ya. Cuman orang tua antum ngasih nama 3 kata gitu aja ya. Tapi keren loh, kayak Bani Hashim loh. Hashimi. Itu waktu sekolah ulun SMP itu macam-macam. Ada yang menulis Yuda Akbar Hashim, ada yang Hashumi. Jadi plesetan Masyumi kayaknya. Oh, Hashimi ya. Tapi sekarang sudah ulun ganti Yuda Abdillah. Oh, Yuda Abdillah. Siap. Soalnya kan kalau Hashim atau Hashim ya kayak kakeknya Nabi Muhammad dong. Iya kan? Artinya kakek Nabi Muhammad yang kesekian kan. Nabi Muhammad ada bin Hashimnya. Bani Hashim, kabilah Hashim. Salah satu di antara, bukan salah satu, dia yang terbaik di antara Quraisy. Jadi Quraisy itu besar, kemudian yang paling mulia di antaranya Bani Hashim, Nabi Muhammad dari situ. Memang nasab Nabi kita Muhammad yang mulia ya. Yani disaring dari yang mulia sampai jadi untuk nasab Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Yuda Abdillah ya. Umur berapa? Dekat 30. Hampir 30 ya. Siap. Kalau berkeluarga sudah belum? Sudah ya? Sudah berkeluarga. Sudah punya anak 3 ya? Belum. Oh, belum ya. Oh, anak belum ya. Siap. Dulu antum kalau misalnya pemirsa ini untuk pengetahuan bahwasanya Al-Akh Yuda ini sekarang di yayasan antum bagian apa? Ulun di tata usahanya SDTQ Imam Syafi'i. Oh, tata usaha SDTQ Imam Syafi'i. Nah, berarti kan di antara pertanyaan yang akan Anda sampaikan mungkin perjalanan antum dari dulu sampai kemudian kok bisa bagian dari masjid gitu ya. Dulu antum kalau kuliahnya lulusan apa? Lulusan sarjana ekonomi jurusan SDM, sumber daya manusia. Oh, ekonomi. Kuliahnya di Banjar? Nggih, Banjar. Unlam? Bukan, di STIMI. STIMI itu yang di mana ya? Di belakang PDM kan. Belakang PDAM lah. Belakang PDM ada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Oh, iya. Nah, terus kalau singkat cerita dari situ antum kerja dulu pastinya kan? Masih panjang kan sebelum antum sampai ke Masjid Imam Syafi'i? Antum rumah parak masjid. Oh, memang antum rumahnya di sekitar Masjid Imam Syafi'i ya? Nggih, ulun di Sadewa dekat rumahnya Pak Syaiful. Oh, artinya antum dari dulu emang di situ. Sekarang pun masih di situ? Masih. Oh. Ulun SD, SMP, SMA di daerah Pamurus. Oh, iya. Tapi kerjanya waktu itu setelah lulus kuliah antum kerjanya di mana? Setelah lulus
kuliah. Ulun tamat SMA tuh kerja jadi cleaning service di salah satu koperasi di instansi daerah di PDAM. Oh, PDAM Banjarmasin? Nggih. PDAM Banjarmasin. Lulus kuliah jadi cleaning service? Lulus SMA. Oh, lulus SMA. Nggih. Lulus SMA kerja. Maksudnya antum kerja itu ingin membiayai kuliah atau gimana? Kemarin tuh ingin kita langsung cari gawean aja karena kan sebelumnya daftar pekerjaan belum ada yang terima, lalu di situ ada lowongan Kerja aja pokoknya. kerja aja. Lah, lalu berapa lama kerjanya? Di sana sekitar 2 tahun. Ya kurang lebih 2 tahun. Baru kuliah? Sambil kuliah setelah Oh, sambil kuliah. habis tamat kuliah lalu ada tawaran lowongan di daerah Tanah Bumbu. Jadi kan di situ di daftar jadi tenaga kontraknya di instansi pemerintah. Oh, yang di Tanah Bumbu ini apa? Maksudnya perusahaan milik negara? Pemerintah, Kak, satu itu namanya instansi pemerintahan di Oh, Tanah Bumbu ya. Lebih tepatnya? di kantornya, Kak. Oh, Di kantor pemerintah, di kantor bupati. iya iya iya. Tapi sebenarnya pengennya nyari kerjanya di Banjar ya, cuma dapatnya di sana ya. Nggih. Iya iya iya. Ntar, antum tadi kuliah sambil kerja, berarti kuliahnya malam ya? Kuliahnya Sabtu sama Ahad aja. Oh, weekend aja. Nggih. Oh, ada gitu ya? Ada. Oh, oke. Sekarang di Tanah Bumbu kerja di kantor pemerintahan. Berapa tahun? Tanah Bumbu kurang lebih 2 tahun misalnya. Antum nih sambil kerja sambil nikah nggak sekarang? Nggak, kerja dulu. Kemarin tuh sudah 1 tahun kerja di sana, baru kemudian nikah. Oh, tapi istri orang Tanah Bumbu atau orang Banjar aja? Banjar, Bu. Oh, orang Banjar. Teman lama ya? Kayak Bram juga berarti. Sama. Herman sama istri teman lama. Oh, Ana sama istri juga teman lama. Jadi kalau Anda betul-betul dekat, ya nih satu sekolah gitu ya. Karena Ana kalau di Banjar bicara sekolah ya cuman SD doang gitu. Habis SD kan ke Jawa. Dan tetangga. Jadi Ana lihat pertumbuhannya deket. Gak usah nazor, tiap kali lihat. Tapi lihatnya kan setiap tahun, tiap pulang dari pesantren, oh udah besar. Oh udah makin besar ya gitu. Jadi saya nazarnya tiap tahun. Iya iya. Begitu dia udah kuliah. Dari SMP. Oke. Jadi kerja setahun, habis itu antum nikah. Terus istri antum bawa ke sana? Istri sempat Waktu itu kerja 2 bulan sebelum berhenti dia. maksudnya dia ikut kerja? Asalnya dia kerja 1 tahun, kemudian pas udah nikah juga baik ikut ke Batu Licin daripada Oh, Tanah Bumbunya ini Batu Licin tepatnya ya? Batu Licin. Oh, Batu Licin. Daripada jurulun bolak-balik ulun yang sebelum sekali atau ke Banjar atau yang ke situ kan ngali juga ada tanpa mahram atau gitu. Oh iya. Iya iya. Akhirnya dia berhenti. Akhirnya berhenti. Dia di Banjar kerja apa? Dulu jadi admin di apotek, di klinik di Palang. Oh. Basicnya apa? Basicnya ekonomi. Ekonomi, tapi kerjanya di situ ya. Siap. Habis itu akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Ikut antum ke Batu Licin. Selama berapa lama akhirnya antum di Batu Licin kemudian balik ke Banjar? Setelah nikah 1 tahun tuh baru balik ke Banjarmasin. Berhenti? Apa alasannya antum berhenti? Itu ya mungkin pas ulun sudah di Batu Licin tuh pertama-tama mengenal sunnah tuh di sana. Oh iya, masuk bahasan nih berarti. Artinya pertama kali antum mengenal dakwah ini atau mengenal sunnah ini malah di Batu Licin ya? Sebenarnya sudah dekat rumah tamu sama Imam Syafi'i tapi kurang mengetahui lebih dalam. Artinya, ntar sebab antum berhenti itu ada hubungannya dengan karena antum sudah ngaji ya? Iya. Oh gitu, iya. Memangnya kenapa?
Di pekerjaan antum kurang nyaman atau minimal ada syubhat atau apa gitu hingga antum kok nggak lanjut, kan nyari kerja susah sih. Mungkin di situ ada yang menurut ulun Ya. kerjaannya tuh sudah tercampur dengan yang mungkin haram Ya. kayak manipulasi segala macam. Gitu. Manipulasi data, Manipulasi laporan-laporan. Kerjaan antum kayak gitu. Nggih. Oh, enggak, sebelum antum kenal kajian, antum melakukan itu tuh udah ngerasa bersalah nggak? Fitrah manusia dong harusnya kan, kalau nggak benar harusnya udah nggak nyaman. Sebenarnya sudah ada kayak mungkin sudah bergeretek jarang. Ya bergeretek. Ini kan Iya. Ada tuh biasanya di koran pandiran digretek. Itu getek ya, salah lagi ya. Aduh. Iya. Terbetik pemirsa, bergeretek tuh terbetik. Rokok gretek. Itu kretek ya, salah lagi. Jadi hati kecil ya, hati kecil berbisik ya. Jangan dilanjutan Bram. Lagunya One Fals. Jadi hati kecil berbicara ini nggak bener. Tapi memang itu, anak potong sedikit ya. Apa ya? Anak ingat keterangannya Ustadz Firanda waktu itu. Dengerinnya juga di handphonenya Akh Bakhtiar. Beliau bikin ceramah pendek di Bias. Bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan pakem dosa itu di diri kita ada. Kan pakem dosa itu tentunya firman dan sabda ya. Kalau ada ancaman, kalau ada hukuman, kalau ada laknat, macam-macam kan firman dan sabda. Tapi kata para ulama, di hati kita itu semuanya punya, dan itu disadu dari sabda Nabi Muhammad. Kata beliau, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gundah, dan kamu jika melakukannya dan ketahuan orang, kamu malu. Nah, kata Firanda berikan keterangan, hati yang bergeretek seperti itu terbetik bahwasanya ini kayaknya nggak baik nih, ini kayaknya kok nggak cocok nih. Itu hanya hati yang bersih. Kata beliau, kalau udah hitam nggak bakal ada gretek. Ana tentunya tidak mensucikan antum, semua kita juga berdosa, tapi alhamdulillahnya itu masih ada gitu loh. Karena orang tuh bukan lagi bergeretek ya. Ada orang itu sampai ngakuin tanah orang lain, ya kan gitu banyak tuh. Itu udah nggak ada gretek, itu udah mati. Lawang zalimnya level seperti itu, tanah orang diaku sama dia. Makanya ya nih, ketika antum sudah merasa nggak nyaman tuh, antum ikuti kata hati ya. Tapi itu waktu masih ya ikuti arus lah. Iya. Siap. Setelah ada karena tapi udah nggak nyaman aja pokoknya. Ini kayaknya nggak bener gitu ya. Kenapa ini kan belum tahu sebujurnya yang kayak masalah muamalah halal haram. Oh, belum tahu padahal ya. Iya. Kayaknya kok nggak bolehkan kadang. Iya. Gitu. Contohnya dalam prakteknya gimana yang pernah antum lakukan? Mudahan bukan dosa yang keji ya. Dulu tuh pernah yang ada namanya kayak bentuk manipulasi yang antum lakukan. Kayak misalnya kita kalau mau keluar daerah tuh ada surat perjalanan dinas ya. Di situ kan kalau kita mau berangkat ke suatu daerah ada uangnya kan, misalnya hotel, transport. Iya, semua ditanggung ya. Semua tanggung kantor. Tapi setelah itu ada yang memadahi, iya Ranu ambil duitnya aja, goreng di rumah jarnya. Karena notanya dibikinkan dari sini. Kwitansi hotel. Tapi orangnya tetap pergi. Orangnya tetap pergi, tapi tidurnya di rumah. Sekarang harusnya itu harga hotel ya. Hotel. Artinya misalnya katakanlah hotel bintang berapa sih? 400 500 ya. Kalau sesuai golongan misalnya tenaga honor minimalnya hotelnya kelas ini. Oh gitu. Katakanlah misalnya orang itu harusnya di hotel bintang 4 atau bintang 5 ya, yang sekian ratus ribu. Itu uangnya diambil tapi nggak tidur di situ. Laporannya di kantor nginap. Oh, laporannya nginep
Tapi dia tetap pergi ke tempat tujuannya, cuman tidak tidur di mana seharusnya duit ini digunakan. Misalnya ada ulun misalnya pergi ke Banjar. Kan ulun ada rumah di Banjarmasin. Oh gitu. Tidur di rumah aja. Padahal dapat duit untuk penginapan. Oh gitu. Ya, markup harga. Enggak, tadi itu kan berarti kan duitnya sebenarnya Bram nggak digunakan. Kalau markup tuh berarti diangkat lagi. Harusnya misalnya 1,5 juta dijadikan 700 gitu atau. Dan itu sering ya? Sering sampai yang waktu itu tuh antum pelaku atau antum yang bikin data itu? Maksud pelaku juga yang bikin data juga, karena yang bawahan ini kan disuruh atasan bikinkan ini, mau kita belum. Dan itu perkara yang lumrah ya di situ ya, kayak gitu. Kayaknya sampai parcel aja kan, maksudnya kan dulu waktu tiap hari raya ada parcel gitu. Jadi kalau di anggaran untuk suatu instansi itu nggak ada untuk anggaran parcel. Jadi dibikinkan SPPD palsu itu, perjalanan dinas palsu. Misalnya satu orang tuh jatahnya ke Banjarmasin 1 juta, 10 yang berangkat 10 orang. Tapi itu uangnya untuk beli parcel, bukan untuk berangkat. Di situ mulai kurang. Boleh kada ini. Padahal belum ngaji ya. Cuman hati donor tadi ya. Tapi kalau juga atasan yang menyuruh. Iya. Jadi mungkin si dia yang menanggung gitu. Iya. Itu pemahaman simpelnya ya. Saya cuma disuruh tanggung. Iya. Siap. Padahal antum punya pilihan seharusnya. Itu bentuk pembenaran antum aja kayaknya. Nah, terus itu berjalan berapa lama ketidaknyamanan itu? 2 tahun tadi antum bilang ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Tapi yang pas sudah baru-baru nikah tuh sama istri kan sudah mulai komitmen sebelum nikah, kita mungkin belajar agama dulu untuk nikah. Membersihkan. Itu muncul dari istri antum atau? Ya istri dulu ke kajian di MIS. Oh, istri antum udah ngaji duluan? Duluan. Tapi ulun kan di Batu Ijen cuma lihat-lihat di YouTube gitu. Iya. Datang ke masjid gitu. Siap. Habis itu dia yang dia yang memulai obrolan itu ya. Biasanya apa katanya? Iya. Itu dijelaskannya kayak masalah kerjaan ulun kan ulun jelaskan dulu. Itu menipu gitu. Saksi palsu juga masuk kategori saksi palsu. Dusta. Jangan pian mau makanin ulun pakai duit yang kayak itu. Berat. Iya. Enggak, kalau misalnya antum orangnya egois, antum orangnya pemarah, udah antum tempeleng tuh. Iya kan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu agama amat, istri katakanlah itu kan sok ngajarin berarti kan. Spak, langsung. Itu main pingpong itu ya. Iya, salah. Aduh. Antum menerimanya gimana? Mungkin lu masih belum iyakan aja dulu. Oh iya. Masih belum yang. Antum nggak pengen berantem ya? Karena istri antum cantik. Nggak berani berantem sama bini. Bongas bini. Pemirsa, kita lagi di riam kanan. Iya. Kita nyari riam kiri nggak ketemu, apalagi atas bawah. Riam kanan aja. Dan ini tanggalnya cantik ya. Kita kesini di 12/12, 12/12, 20/20. Ada giveaway juga. Oke, lanjut. Habis itu antum merespon istri mengiyakan gitu aja ya pokoknya. Padahal antum belum praktekkan. Belum teliti apa-apanya. Siap. Karena penting sekali memang, karena dia udah belajar, makanya dia ingatkan antum. Jangan berikan saya asupan yang haram. Karena itu berimbas ya. Jadi di antara perkataan para ulama salaf dulu adalah mereka mengatakan ra'aitu athara maksiati fi ahli. Aku melihat bekas kemaksiatanku di keluargaku. Jadi terkadang memang di diri kita nggak ada, Bram. Di diri kita nggak ada, atau juga mungkin kita nggak sadar. Cuman di bini, cuman di anak. Allah mengingatkannya tuh di orang terdekat kita gitu. Karena kita yang memberikan asupan yang haram ke mereka.
istri pembangkang kek, ini peringatan buat semuanya tentunya, istri pembangkang kek atau anak susah diatur kek. Jadi memang kita sebagai kepala keluarga introspeksi, selama ini yang kita asupkan apa. Tapi kalau kita sudah benar, asupan kita sudah baik, kita pekerjaan sudah baik, dia memang buruk ya buruk aja. Berarti emang di dianya adalah ada keburukan. Apalagi yang belum pas yang di ini lo mungkin berdampaknya ke diri kita, misalnya kena musibah segala macam. Iya iya iya. Pas qadarullah ulun mungkin setelah 1 bulan setelah nikah, balik ke Banjar, mau balik ke Batu Licin, tabrakan ulun tuh. Habis ngomong kayak gitu. Nggih. Iya iya. Wali juga bininya nih. Jadi di daerah Plehari itu travel tabrakan. Ulun yang paling akhir dievakuasi. Makanya muka ulun nih kayak sebelah sini nih kayak tekan dalam sedikit. Karena benturan? Benturan dashboard. Oh iya. Jadi ulun bila ngaca ingat mungkin ini teguran dari Allah. Bayangin pemirsa, tegurannya bertahun-tahun, imbasnya bertahun-tahun dari satu kejadian loh ya, dari satu kejadian, dan antum memandangi itu adalah teguran, kan imbasnya bertahun-tahun. Makanya ana ingat sekali ceramah seorang ustadz, saya ingin sebutkan Khalid Basalamang gak enak, seorang ustadz, beliau menyebutkan bahwasanya untuk dosa zina itu kata beliau berapa lama kenikmatannya kata beliau. 5 menit, 10 menit, setengah jam, dan dengan itu Anda menyesal seumur hidup. Enggak bahasa hulu sungai itu enggak worth it lah. Iya, enggak setimpal loh. Enggak setimpal dengan kenikmatan cuman sebentar, nyesalnya itu lama luar biasa, belum lagi azabnya. Ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi waktu itu habis istri antum bilang ditakutkan karena asupan yang haram, tegur kita dengan musibah gitu ya. Dan betul aja ya. Antum waktu itu mikirnya gimana waktu kena musibah itu? Antum ingat perkataan bini ya? Ingin langsung mungkin ini teguran dari Allah. Iya. Sampai ada korban meninggal gak waktu itu Enggak ya, cuman ya lecet sana sini ya. Ada yang gigi rontok. Ngeri banget. Supirnya patah tulang. Ulun alhamdulillah muka aja. Antum tuh padahal paling depan ya? Paling depan. Maka yang pas mobil itu kan sebelah ulun yang depan sebelah kiri. Maksudnya bagian antum yang kencangnya padahal? Itu yang lemek. Oh iya. Lemek tuh apa? Kok penyok ya? Lemek. Pemirsa, itu bahasa Banjar yang dipakai biasa buat masak. Itu celemek ya. Aduh salah lagi pemirsa. Lemek itu penyok. Artinya kalau misalnya dilihat dari bodi mobil, antum harusnya mati dong. Alhamdulillah masih diberi umur. Iya. Apa waktu itu memang ada apa tuh? Busanya tuh apa Bram? Airbag. Airbag ya, busa lagi. Ada airbagnya nggak? Enggak ya. Cuman mobil L300 doang ya. Avanza keluaran. Oh Avanza ya. Anda pernah nih Bram dulu waktu jualan komputer pemirsa, ada orang nyari barang printer yang buat nota itu itu kan tipenya dulu yang terkenal LX300 kan. Anak ke distributor, Pak Epson L300 masih ada nggak? Bapak mau beli mobil kan? LX Pak, ya elah bapak saya nggak salah ngomong dikit. Iya Pak, saya juga bercanda. L300 LX300 pemirsa. Lanjut. Itu waktu safar antum pengen balik bekerja ya? Oh iya. Syukur nggak istri nggak ikut ya. Cuman abis itu antum cerita nggak? Pasti cerita dong. Langsung dievakuasi ke rumah sakit Banjar Plehari lah. Plehari. Subuhnya bawa ke Banjar. Keluarga baru angkat telepon. Iya. Ih nauzubillah. Kayak baru-baru ini pemirsa, Ustadz kita Ustadz Zaini Sabri dan krunya pakai Fortuner. Tapi karena olengnya karena ketiduran, semuanya capek. Makanya bahaya. Makanya ini kalau ke kandangan aja itu teman-teman misalnya Anda sama teman-teman bertiga gitu ya. Udah itu ada rencana siapa yang nyetir pulang. Itu Anda nggak suruh ke masjid.
anda suruh istirahat, ente tidur karena habis pengajian kita pulang. Kecuali misalnya kru kurang, dia harus ikut bantuin juga kamera segala macam, kita tidur dulu. Jam 2, jam 3 dini hari baru pulang. Pokoknya tidur. Atau ketika harus pulang pun, wah mereka beli doping tuh. Minuman kopi kah, kerating deng kah, ya. Iklan nih kerating deng, Red Bull. Bayar. Nanti Monster bayar, pindah ke Suzuki kan. Apa hubungannya ya? Oh iya. Kita diingatkan pemirsa bahwasanya video kali ini disponsori oleh DNA Coffee. Mantap. Dan apa ini? Apa ini? Risoles Rowena. Wih, mantap. Adalah di deskripsi nanti. Siap. Besoknya habis itu antum. Baju dari Oh iya, baju dari mana tuh? Hijrah Store. Wah. Nah, begitu lama nggak antum di rumah sakit? Mungkin kejadian tuh jam 1 malam. Baliknya dijemput jam 7 pagi. Akhirnya nggak kerja dulu. Untuk berapa lama antum nggak kerja dulu? 1 pekan kayaknya. Kalau luka nggak ada ya, cuman ini mukanya ketempelan kaca mobil. Masya Allah. Tapi kan kaca mobil tuh lain yang kecil-kecil Ustaz. Iya dia Sama elektronik sobek. Iya. Gitu sih ya. Nggak bisa dibayangin deh. Syukur ya umur masih panjang ya. Iya. Setelah itu penyembuhannya berapa lama? Seminggu kemarin tuh di Banjarmasin. Itu makin menyadarkan antum nggak? Nggih, ulun itu pas baru-baru malah ulun pas lagi muka bengkak-bengkak itu mau kemis salat. Pengen kemis? Oh. Sebelumnya nggak pernah padahal. Sebelumnya waktu kejadian sudah mulai Ya, salat. Iya. Salat aja, tapi kalau pengajian antum nggak ikut? kajian belum. Oh, Setelah kejadian itu baru ulun yang ikut datang ke kajian. Iya. Pemirsa, jangan sampai kecelakaan dulu baru ke masjid. Ya. Dari sekarang ke masjid. Di masjid Anda ketiban genteng. Sama juga. Ya maksudnya artinya jangan sampai ada teguran dulu. Syukur kan masih hidup. Syukur masih hidup. Ini untuk siapapun di antara kita tentunya yang masih berlumur dosa. Kita semua pendosa tentunya. Tapi yakni ini pengingat untuk semua kita bahwasanya bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu azab turun dulu, jangan nunggu syukur masih hidup ya. Kalau misalnya bablas dalam keadaan bermaksiat, kan beberapa hari yang lalu antum dapat nggak postingan ana? Apa itu husnul khotimah? Ya, husnul khotimah itu bukan berarti kemudian maknanya kata Syaikhul Utsaimin, yakni meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan megang Quran, enggak. Keadaan secara umum, kamu sedang bertauhid nggak meninggal, kamu sedang menjalankan sunnah nggak meninggal, umum sekali lebih tuanya. Tapi kalau misalnya pas betul-betul sedang beribadah, lebih bagus lagi. Woi mantap. Lanjut ah. Habis itu balik ke Batu Licin bekerja lagi atau antum pengen resign udah? Situ sudah kerja. Balik kerja. Oh belum resign ya? Belum. Tekad bulatnya belum ya? Antum masih ada pembenaran pokoknya pengen jadi. Mungkin masih mikir apa yang harus dilakukan kalau resign. Oh iya. Artinya penundaan itu rata-rata teman-teman gitu sih. Habis ini nggak, kalau resign habis itu ngapain gitu. Padahal resign itulah solusi dulu. Solusinya itu ya keluar dulu sebenarnya. Aduh, tapi memang berat ya. Apalagi misalnya sorry nih gajinya gede ya. Sebenarnya kalau gaji standar pemerintah aja. Oh standar aja ya. Tapi di sana ada kayak tunjangan. Oh itu ya. Kayak kemarin tuh gara-gara menteri-menteri ditangkepin tuh, Anda langsung browsing nih Bram. Berapa sih gaji mereka? Gajinya emang nggak gede-gede amat. Tunjangannya itu. Iya, tunjangannya itu luar biasa rupanya. Menteri itu gajinya berapa ya? Nggak sampai 10, 6 sekian lah. Ya untuk sekelas menteri kecil lah itu.
Teman-teman di pajak aja bisa 20 kok. Iya. Bisa 20 30. Disebut namanya lagi. Tapi tunjangannya itu subhanallah. Padahal ya kalau misalnya menikmati apa adanya itu saja, gaji dengan tunjangan 5 tahun, Anda tentram. Nggak perlu nyicil lah, iPhone 12 mah nggak perlu nyicil lah. 3 buat siapa? Teman-teman saya. Saya Android aja. Ya Allah, duitnya banyak. Oh, jadi bukan karena itu juga ya. Artinya pembenaran antum waktu itu apa untuk tetap kerja? Belum dapat ilmunya? Belum ya. Belum mantepnya itu belum dapat ilmunya. Ini salahnya di mana? Belum ya. Cuman keraguan sudah kuat sebenarnya. Alarmnya padahal di antum udah nyala sebenarnya. Mungkin ulun belum dapat nasihat yang pas. Oh gitu. Iya. Mungkin pas ada yang Entar. Nasihat yang pas atau dalam artian ego antum terlalu besar karena itu dari istri. Gak apa-apa ngomong aja. Mungkin ulun Nasihat ya. Bukan karena apa sih ini kata istri, enggak ya. Antum tahu yang dikatakan istri itu benar ya. Cuman pengen yang lebih yang orangnya langsung yang menyampaikan. Siap. Tapi soalnya dapat. Usah antum kalau pengen Nabi Muhammad yang langsung kan nggak bisa ya. Maksudnya siapa gitu ya? Ya siap. Akhirnya waktu anak potong lagi nih. Waktu di Batu Licin kita kan tiap bulan ke Batu Licin. Itu tahun berapa tuh Seh? Itu tahun berapa itu? Ulun ikut juga mengumpat dari panitia juga waktu pian datang pertama. Oh. Datang pertama, habis itu kemudian itu sudah mulai rutin kajian Bang. Oh iya. Awal-awal tuh wah luar biasa di Batu Licin. Ini apa? Jadi ustadz terbang. Jadi betul-betul pergi dari rumah sebelum subuh, naik pesawat yang jam 6 sampai sana setengah jam, sarapan jam 8 kajian. Sebelum zuhur bahkan kalau nggak salah pulang itu iya. Luar biasa. Tapi capek. Tapi habis itu ketika ada pengajian di mana? Musala Imam Nawawi. Bukan, kenapa Ana berubah akhirnya pakai mobil, nggak pakai pesawat lagi? Bukan karena nggak pengen naik pesawat. Ada pengajian yang kita kejar ya di. Ada tempatnya Zento apa? Sungai Danau. Jadi biar disempet-sempetin supaya di Sungai Danau bisa, malam ahadnya Batu Licin. Iya. Oh jadi antum waktu Ana datang pertama ke sana tuh untuk kajian rutin itu antum panitia ya? Ya karena antum laki-laki pasti panitia. Coba antum perempuan, ya Bu Nitia. Oh antum panitia waktu itu ya. Terus momen dimana antum memantapkan untuk resign itu apa? Kita sudah mulai. Oh ini yang waktu ulun pas sudah mulai aktif-aktifnya kajian Ustaz. Ulun yang berasa yang waktu pian datang ke Batu Licin, Ustadz Ahmad datang ke Batu Licin, ulun berasa kan di Batu Licin kajian paling mungkin sepekan itu waktu itu ada paling 2 kali mungkin ya. 3. Jadi namanya baru-baru itu kan masih haus-hausnya kajian Ustaz. Ulun rasa rumah dekat sama Miss tapi malah dan di Miss tiap hari ini ada kajian mana lihat kawan-kawan mungkin ada kajian iya jadi lo rasa iri rasa situ lo yang mau pindah mau resign. Iya oh jadi karena ingin menuntut ilmu itu ya. Iya artinya sesuatu yang antum butuhkan tadi untuk memantapkan antum untuk resign sebenarnya belum ada, cuman pengen nuntut ilmu aja nih. Iya. Kajian. Siap. Habis itu antum bilang ke istri atau langsung aja? Habis itu lu mikir cari mungkin mau bikin usaha apa nih dulu sebelum resign. Oh iya. Jadi kan sebelum antum mantap pokoknya pengen wirausaha gitu ya. Jadi setelah awal tahun tuh biasanya ada bikin audit laporan keuangannya kan.
di situ ulun lembur 3 bulan cuma ngejar honor yang itu yang ya lumayan lah buat usaha di sana. Buat modal ya. Iya, Antum lembur buat modal ya. Buat modal ini bikin ini Coca Thai tea. Coca apa kako sih? Kako ya Kak. Atau Milky Bubble. Oh, iya. Sebutin semua nih, bayar semua. Terus Jadi di situ ulun selama 3 bulan tuh penyusunan laporan tuh mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Lebih malam. sebelum azan subuh. Luar biasa. Robot ente saya. Jadi sejujurnya kan itu pada apa ya, di situ lu merasa juga kan waktu penyusunan tuh sholat keteteran. Hak istri antum pasti nggak antum tunaikan. Lawang antum kerja 9 sampai hampir subuh. Di mana hak istri antum kalau kasih? lu balik ke rumah bini nangis Iya iyalah pasti. sendiri. Jangan. Subhanallah ya. Kan jangankan istri antum, badan antum punya hak. Apalagi kita bicara istri antum punya hak. Iya. akhirnya pas sudah setelah hari raya lu baru sudah memantapkan desain Tahun mungkin 2016 atau 2017. Iya tahun segitu ya. Tapi pas itu qadarullah ulun kan pindahan tuh bawa mobil dari Banjarmasin. Oh jadi dari Banjarmasin bawa mobil untuk bawa barang-barang. Pas hari ini besok mau ke Banjarmasin. Double strike. Sisain lah unjunan sebuting lah. Lanjut. Pas balik ke Banjar tuh besoknya mau balik ke Banjar. Malamnya mobil yang ulun bawa tuh keguguran pohon pisang. Keguguran pohon pisang. Jadi ulun parkir depan pohon pisang ya. Pohon pisang ini mungkin sudah gugur itu jatuh. Aduh, bahasa Banjar lagi. Ketiban. Ketiban pohon. Sebesar apa pohon pisangnya sih? Gede banget ya? Oh, iya. 2 pohon lagi. Iya. Jadi pas jatuhnya tuh ke pokoknya antum waktu parkir mikirkan ya standar ini kuat lah ya. Totonya malah ditiban. Ya hujan malam itu deras. Oh deras. Siap. Sama level badai berarti ya. Jadi jatuhnya ke mobil sedikit ada penyoknya tapi yang parah tuh kacanya yang pecah. Iya, dan itu mahal. Lumayan lah. Nguras yang ulun kerjakan selama 3 bulan. Menguras dalam artian habis buat mobil doang. Masih ada sisa tapi kalau pakai persentase 75% habis ya? Enggak juga ya? Hampir 40% uang untuk itu. 3 bulan lembur hampir separuh habis buat benerin mobil doang ya. Ya Allah. Habis itu pas sudah sampai besok kan diganti kaca mobil karena mau berangkat ke Banjarmasin. Mungkin pas sudah perjalanan pulang tuh di daerah Lehari mobilnya mogok dan ternyata qadarullah akinya yang Soak berkukus. Situ berkukus tuh apa sih? Berasap. Berkukus. Iya, kayak masakan dikukus. Iya, siomay. Mendidih lah. Iya. Padahal pergi oke aja ya. Enggak datang. Alhamdulillah nyaman lancar aja. Pas sudah sampai Lehari harus dibenerin lagi nih. Duit lagi. Akhirnya sampai Banjarmasin mungkin buat untuk modal usaha kada ketutup. Tapi alhamdulillah di situ nggak cukup lah untuk modal usaha ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya di Banjar rumah dipinjami sama om. Oh iya. Di depannya kan ada toko jadi untuk usaha. Oh iya. Habis itu maksudnya om antum punya rumah di ini ya di jalan gede ya. Oh. Benar di jalan utama ya. Jadi ya. Antum jualan apa waktu itu?
kemarin tuh jual pulsa sama aksesoris telepon gitu kan. Oh iya. Kepala charger gitu ya, kabel, headset ala-ala pokoknya ya. Oke. Iya, iya. Ya kelas-kelas 15-20 lah ya. Yang 100-an ribu nggak ada ya? Jarang yang beli. Soalnya memang kadang-kadang kalau beli yang mahal sekali cukup. Cuman ada mahal sih, cuman kekuatannya nggak bisa apa istilahnya. Karena kalau didustai lah produk bagus. Anda pernah nggak usah lanjut. Terus berapa lama antum jualan pulsa? Mungkin setelah dari jualan pulsa tuh 6 bulan 7 bulan. 6 bulan. Pulsa itu kan, sorry nih untungnya kan kecil sekali kan. Maksudnya tapi dengan perbandingan gaji antum sebelumnya, antum nggak apa-apa ya? Nggak apa. Kenapa? Karena lebih tenang kah? Jadi waktu jual pulsa tuh memang waktu itu penghasilannya 1.000-2.000 perak kan. Kalau pulsa itu berapa sih? 500 perak? 1.000? 1.000 paling. 1.000 kan itu udah gede 1.000 itu. Kecuali kalau mau bersaing di seberang misalnya. Oh iya. Kan banyak banget orang jual pulsa nih. Iya. Tapi istilahnya antum nggak apa-apa ya? Iya. Antum nggak apa-apa. Istri gimana? Jadi tidak masalah juga. Nggak ada masalah juga ya. Dia emang udah siap pokoknya kalau misalnya yang penting resign ya. Habis itu dia siap untuk sakit dulu lah. Oh iya siap. Iya. Penting nih. Penting. Harus terseok-seok dulu ya. Tapi kemarin tuh ada loh, sorry anak potong nih. Ada orang itu seketika sebelum nikah rezekinya ya ala kadarnya. Begitu menikah, wah lancar karena mertuanya sugih. Terima kasih orang tua yang kaya. Terus antum nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa. Karena pasti ada nilai ketenangan ya. Karena ulun waktu jual pulsa ulun kalau misalnya buka dari pagi sampai jam sebelum zuhur ulun tutup. Jam 2, jam 3-an tuh buka lagi sampai sebelum asar. Malam ulun tutup kajian. Oh, maksudnya waktu antum kerja, antum nggak bisa serutin itu ibadah ya? Tinggi kan soalnya kalau kerja di kantoran itu pagi sembahyang ya lah, tapi sholat, tapi kadang-kadang bisa landung lah. Misalnya ada rapat atau ada ini landung nih. Oh ini mendung ya. Landung sholatnya. Oh iya. Itu kalau tapi di sini kan bisa sholat, bisa ngaji. Kajian. Itu yang ulun kemarin. Iya. Niatnya kan cuma itu kemarin tuh sama istri. Pengen nuntut ilmu. Oh. Ini sama teman-teman yang nyaman untuk nuntut ilmu ya. Iya. Kalau di Batu Licin dulu kan ulun kajian sempat. Tapi kayak apa ya Ustaz? Ya enggak rutin. Dari rumah kan jaraknya mungkin bisa 10 kilo. Oh jauh kan antum? Untuk pengajian yang di Imam Nawawi itu antum jauh kah? Ulun di Pasahidin. Oh situ kah? Oh iya. Lumayan dari situ. Siap. Jadi kayak sampai rumah tuh awal masih belum sigar. Iya. Harus ke kajian lagi tapi tenang pang juga. Iya. Berarti akhirnya sekarang antum udah rutin di Masjid Imam Syafi'i waktu itu ya? Iya, sudah. Kalau antum bisa ingat pertama kali yang antum ikut kajiannya Ustadz siapa? Yang di MIS loh. Kan kalau di sana kan Ana ngisi, Ustadz Aiman ngisi kan? Ustadz Aiman sudah pindah. Oh iya kah? Iya. Soalnya Ustadz Aiman tuh beberapa bulan setelahnya ya dia baru ada rutin ya. Oh. Siapa? Antum kalau ngaji bareng istri atau sendirian? Dulu sendiri. Istri kalau kajian muslim. Oh, istri kajian muslimah ya. Siap. Itu kajiannya Ustadz Ahmad Bulughul Maram. Oh, Bulughul Maram itu hari apa ya? Senin malam Selasa. Senin. Hah? Senin malam Selasa. Iya. Itu masih waktu di Batu Licin. Nah di situ juga ulun ngelihat yang bikin ulun iri itu juga yang belajarnya sistematis ya. Tak. Enak. Ustadz Ahmad itu baca judul aja bisa satu pengajian sih. Judulnya doang. Muka deh.
Nggak, maksudnya bukan cuma mukadimah. Ini judul bab nih. Itu satu pengajian. Antum cek aja video-video selamat yang kitab tauhid, judul doang bisa 2 pengaji, bisa 1 atau 2 judul doang. 1 ayat misalnya. Iya. Karena beliau ingin detail, beliau ingin yang namanya juga basic harus dihujamkan, harus paparkan. Iya, biar teman-teman punya pondasi yang kuat, karena itu memang bahasan pondasi, nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa. Oh gitu ya. Terus, nah setelah itu setelah rutin kajian di MIS, ada kendala nggak? Kan antum sama istri udah ngaji, pasti nggak ada kendala dong di pasangan. Di keluarga ada nggak? Di keluarga mungkin yang susah tuh cuma kayak menghindari salaman di keluarga. Itu aja. Kalau soal antum ngaji salaf ini keluarga oke aja ya? Alhamdulillah mama ngaji juga. Oh aman aja ya. Tapi mereka basicnya apa? Muhammadiyah NU? Oh enggak juga ya. Sejujurnya kalau keluarga abah itu Muhammadiyah, tapi di daerah Berabai itu tapi yang mungkin Muhammadiyahnya sudah tercampur sama. Iya. Siap. Oh itu aja ya yang susah bagi antum ya di keluarga ya. Soal bersalaman dengan yang bukan mahram ya. Kan soalnya kalau anak kira tadi susah itu karena esai kan, kalau bilang ganda mudah ya. Iya. Kalau keluarga tuh yang saudara-saudara abah yang kayak tua-tua tuh kan kayak mungkin merasa dituakan apa. Iya. Ketika antum nggak mau salaman rasanya tersinggung mereka ya. Siapa nih anak kecil nih nggak mau salaman? Kutuk jadi batu loh. Jadi batu ginjal. Sampai ada yang keluarga nyambut, ada yang kada hormat sama orang tua. Ya, itu yang standar yang ada di masyarakat memang. Dikiranya kita nggak hormat, padahal kita yakni dengan demikian ingin melakukan perintah agama sebenarnya. Iya. Sampai sekarang sudah mulai paham mereka ya. Istri kalau uwa atau paman ulun di Batu di Haru yang Berabai itu, kalau mau salaman juga langsung kayak ini aja. Oh sudah paham ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Afwan, istri antum bercadar ya? Nggih, sudah. Oh iya. Sejak awal ngaji atau baru-baru? Sejak nikah. Awal nikah sudah. Nah itu setelahnya resign. Dia sendiri nggak punya pergumulan di keluarganya. Welcome aja dengan dia berpakaian seperti itu. Kalau mama abahnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ini. Apalagi antum sebagai suami mensupport. Ini penting nih untuk ikhwah di luar sana. Ketika istri anda ingin bercadar, tentunya nggak wajib ya, karena wajah dan 2 telapak tangan jumhur dia bukan aurat. Tapi ketika istri anda ingin menutupinya lebih sempurna, suami harus mensupport. Karena dia akan menghadapi begitu banyak ya mungkin hinaan, celaan, cibiran. Kalau suaminya nggak support, dia tambah nggak kuat. Iya ini penting para suami. Tapi ada juga gini anak potong ya. Terkadang sebagian para suami itu tidak mengizinkan, bukan mereka nggak mau support, merekanya yang belum siap. Untuk para akhwat, kaminya sebagai para suami yang belum siap. Terkadang bisa jadi kemampuan atau ilmu agama kita nggak kuat-kuat amat gitu ya, sedangkan istri sampai level ini penampilannya itu beban luar biasa. Jadi harus dimaklumi. Maksudnya untuk para akhwat bersabar sedikit lagi deh, hingga kemudian suami anda juga mantap, jadi jalannya sama. Jadi bukan mereka nggak pengen dong, suka dong kita kemudian istri kita tertutup rapat gitu kan, kecantikan dia hanya kita yang menikmati, cuman kitanya belum siap. Karena apa? Ya pengetahuannya nggak sedalam itu. Maka para akhwat, para istri sabar dikit dulu, biarkan dia mempelajari lebih dalam lagi, akhirnya dia mensupportnya full. Karena kadang-kadang ada tuh pertanyaan kayak gitu, dia pokoknya tetap pengen pakai cadar walaupun ribut sama suami. Ya nggak kayak gitu. Artinya bukan perkara yang harus sampai level anda ribut sampai ancam-ancaman minta cerai. Enggak sampai level itu gitu loh. Karena dia bukan perkara yang wajib, cuman lebih utama. Jadi tinggal diobrolkan baik-baik aja. Oke, lanjut. Jadi kendala di keluarga nggak terlalu kencang ya. Kok di masyarakat orang sekitar, tetangga nggak juga ya antum di sekitar?
situ orang sudah tahu. Kalau dulu edarannya paling kajiannya keras gitu aja. Tapi Iya. biasanya mama tuh membandingkannya sama si Irfa, si Eki, Irfa tuh siapa antum? tangga. Oh tetangga. Itu Irfa, Ustadz Irfa ya. Ustadz Irfa. Ah, iya iya. Jadi kalau misalnya sholat subuh, kenapa pada sholat di masjid tuh berarti si Irfa halus-halus masih sudah ke masjid. Paling itu yang kalau biasanya orang tua membandingkan tuh tetangga sudah PNS. Ini enggak ya? Mama membandingkan. Malah membandingkannya dengan yang lebih baik ya. Iya. Aduh. Dulu, ini kilas balik lagi ya. Antum selain dari istri, dari teman-teman sekitar, ada nggak yang ngajak-ngajakin kajian tuh, ada nggak hingga mengenalkan antum? Atau murni antum tuh dari istri sebenarnya? Dari eksternal tuh ada nggak? Dari teman-teman tongkrongan? Oh itu teman-teman main band. Iya iya. Iya. Ada juga sebenarnya. Itu sebelum nikah tapi? Atau sudah nikah? Itu sebelum nikah. Oh sebelum nikah padahal sudah ada ya? Jadi waktu itu Ulun belum hadir, kada hadir di kafe itulah, ada acara musik. Jadi yang teman Ulun ini satu band berdua yang ngaji. Jadi pas malam itu mereka Berhenti, tiba-tiba resign. mengumumkan bahwa bandnya dibubarkan. Oh, Jadi Ulun tanya-tanya kenapa ini band bubar. Jadi kata teman Ulun, mereka mau aja mau ikut pengajian. oh, Jadi Ulun, pengajian apa yang sampai bikin orang kada boleh bermusik. Padahal antum sudah jadwal tur dunia udah ya. Harus di cancel world tour. Hari antum penasaran ya? Nggih, penasaran. Tapi Ulun kayak itu aja Bang kemarin tuh lah. Oh gitu aja gitu ya. Tapi Ulun sudah mulai Bertanya-tanya. nggih kayak Maksudnya banyak, pasti antum sudah tahu kan di luar sana banyak musisi juga berhenti gitu loh. nggih. Tapi Ulun yang mungkin nih apa ya? Pandang Ulun yang salah, ada yang band di luar negeri itu tapi nya lebih memprioritaskan agamanya gitu, tapi agamanya Lewat musik. nggih, Tetap bermusik tapi tetap tapi taat agama. tetap taat ke agama. Iya ya. Terus ketika teman-teman resign, antum tuh menerima biasa begitu aja atau pengen cari tahu mereka ngaji apa sih? Nggih, tapi itu masih sudah mulai, kami satu band ini sudah kayak mulai malas-malasan main Oh iya iya. karena sibuk, ada yang sibuk kerja mungkin juga. Antum main instrumen apa di band? Antum vokalis ya? Enggak. Gitar. Oh gitar. Di band satunya gitar, satunya bass. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Nah, Terus. pas yang kajian Ustadz Ahmad Bulugul Maram tuh, ketemu Ulun sama teman Ulun yang bubar di acara. Oh di pengajian antum ketemu teman antum yang bubar itu? Kok di sini juga? Ada di sini. Iya iya. Habis itu Ulun tanya-tanya, kamu juga. Maksudnya antum lihat duluan atau mereka yang antum yang lihat mereka ya? Ulun lihat dulu. Oh. Mereka kan sholatnya di depan, lah Ulun di belakang. Iya iya. Nah ini si band Heeh. dekat basi yang bubar gitu. Antum ajak lagi nggak? Latihan nih? Oh enggak ya. Enggak. Enggak, jadi Ulun, kenapa nih? Kukira Ulun kajian yang lain-lain gitu Ustaz. Iya iya. Aneh-aneh gitu. Ini di sini. Situ kajiannya. Lalu Dua-duanya tuh antum ketemu atau salah satunya? Dua-duanya lagi aja. sama Rizky Akbar Oh Rizky Akbar juga ya? ada di situ. Teman band antum juga ya? Enggak ya? Atau teman komunitas ya? Komunitas band. Lalu akhirnya Ulun mulai ikut juga pada mendengarkan musik, sudah mulai. Ini jauh sebelum antum menikah ini berarti ya? Atau sudah nikah waktu itu? Itu sudah Jadi antum nikah tapi tetap ngeband ya? Ulun sudah nikah, tapi waktu di Batu Licin sudah kada aktif lagi. Oh kayak itu. Karena di sana komunitas yang musik kurang ada di sana. Iya iya iya. Jadi dibantu lingkungan juga ya antum ya. Akhirnya udah nggak sering lagi gitu Padahal main-main. di Batu Licin itu paling sampai rumah waktu belum nikah, Mm-mm. sampai rumah di kamar aja.
Sembunyi. Paling Tapi nyetel gitar dong? Oh enggak ya? Enggak. Nah, iya. Nah, mungkin dari situ juga yang dari YouTube ada muncul Oh, kajian-kajian. siap. Sudah terasa katolik dengar kajian. Nih, kalau misalnya antum bisa ingat pertama kali dari dakwah sunnah ini, dari dai yang menyampaikan kajian ini, yang antum dengarkan apa? Selain istri ya, selain dari teman ya? Kalau yang paling awal, Iya paling awal. Apa gitu? kalau yang kajian langsung Ustaz Ahmad. Kalau yang waktu lu di Batu Licin belum kajian tuh Ustaz Khalid. Kan video Sidin Tersebar ya. Iya. Oh gitu ya. Nah, kesan antum apa pertama kali dengan dakwah mereka? Hingga kemudian antum, oh kayaknya ini nih. Mungkin kayak lebih enak dicerna, Ustaz. Oh iya. Ada yang mungkin apa ya? Belum tuh merasa kayak Antum istilahnya sebelumnya kalau bisa dikatakan kayak istilah orang yang tersebar itu Islamnya Islam KTP doang ya, maksudnya ala kadarnya gitu. Enggak juga. mungkin sudah sampai Ya, artinya yang sholat bolong-bolong, mungkin sholat bolong-bolong. Kalau ada yang sampai ulun kalau keluar kota tuh tinggal di tempat orang Nasrani. Oh iya. Jadi sampai Artinya kan antum ketika mendengarkan itu kan berarti antum katakanlah awam lah, tapi bagi antum enak dicerna ya. enak ada yang Iya. Itu toppingnya apa tuh? Kok enak tuh? Keju mungkin ya. Enak dicerna ya. Iya. kayak Ustaz Khalid kan kalau masalah syirah Sidin Ah iya itu ya. paparannya lebih Luar biasa. kayak didongengkan gitu. Iya. Jadi situ Apalagi waktu ada rutin di Wisal, Anas sering nonton. Banyak faedah Anak ambil juga. jadi Kayaknya kita masuk ke cerita itu gitu loh. Dia belum menceritakan tuh cukup detail. Jadi bisa ngebayangin kejadiannya gitu. kayak kita berasa langsung di Iya, seperti itu ya. Oke. Nah, dulu ketika antum belum ngaji, antum dapat nggak info-info miring tentang kajian ini? paling yang dari tetangga Dari dasar ya emang tetangga nih ya. ke kajian Ya Allah. kajiannya aja keras di situ aja. Iya. Maksud mereka keras tuh apa ya? Nah itu yang ulun Iya. kurang ngulik. Habis itu ulun pernah sekali Namanya juga tuduhan kan, kadang-kadang nggak mendasar. Ngomong keras tuh apa maksudnya? Iya. Gimana? itu waktu ulun pertama ada ulun sekali ikut sholat Jumat di sana Di Mis? di Mis. Heeh. Tapi itu masih di pelataran masjid belum masuk. Oh iya. Terus? Di situ ketemu sama teman ulun SMP Sanawiyah. Jadi ya teman itu kan ulun kerjanya di koperasi kan Sat. Ini di sini orang yang kajian sini orang begawi di bank disuruhnya berhenti. Nah, dulu Oh iya ini di antara perjalanan antum ya. Antum pernah kerja di koperasi ya? Nggih. Sebelum nanti ke SDITQ. Oh iya. Gimana? jadi jar teman ulun orang yang ikut kajian di sini kalau bekerja di bank suruh berhenti. Tapi kenapa? Jadinya setelah menyampaikan tuh karena ada penjelasan lagi Iya. tanya-tanya nih kenapa sampai nyuruh orang berhenti gitu kan. Tapi setelah itu ada kurang mendalami lagi lah. Iya. Baru ya. Tapi itulah selentingan dari mereka ya. Pokoknya mau ngaji di situ disuruhnya ampih ya. Iya. Lanjut. Baru ya kemudian lama orang pernah komis lagi tuh. Baru ya setelah yang Batu Licin itu lagi ulun baru bisa kembali komis lagi. Antum sampai kerja di koperasi itu gimana? Kan perjalanan sebelum antum jadi bagian dari Yayasan Al-Um, antum kan di koperasi dulu. Operasi yang Armah Iya. itu waktu Kan udah ngaji berarti nih. di Habis itu ada penerimaan gitu ya? Atau gimana? ada lowongan Oh, Fahmi Faisal. antum setelah generasinya Bram ya? Bram udah keluar. Gantikan Bram. Oh malah gantikan. Wow Bram. Ini orangnya Bram yang melencerkan dirimu Bram. Ini orangnya emang nih. Ketahuan sekarang. Oh antum waktu itu gantikan Bram ya? Iya. Iya.
dicari kasir katanya. Oh, kasir tuh pasti lebih tua karena kalau lebih muda diisir ya. Kak tuh. Ya. Lanjut terus. Itu dicari lowongan, ulun coba daftar. Tapi antum udah aktif di ngaji di MIS memang ya, udah aktif. Iya. Makanya dapat info itu mudah kan? Karena sedang ntar itu waktu itu diumumin di medsos ya. Dicari itu ya? Enggak kan? Ulun waktu itu via mulut sambil aktif juga di Masjid Baitur Rahman di Rahayu. Oh, Rahayu, siap. Jadi ada teman ulun yang ngasih tahu ini ada lowongan di koperasi. Dari Pak Fahmi? Bukan. Pak Fahmi habis antum bahkan mungkin ya. Kemudian tuh ulun dikenalkan sama Pak Fahmi, manajernya katanya. Oh, berarti Pak Fahmi sudah ada duluan. Antum di Kopsha itu Pak Fahmi sudah ada duluan ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi manajer di sana sih. Siap, terus? Setelah itu coba-coba lamaran lumayan aja lu nih kalau terima dekat rumah juga. Ya dekat rumah, dekat masjid ya. Sampingnya Masjid Al Ummah. Enak sih. Ini nasihat jualan. Ini nasihat ya untuk semuanya ya. Nyari rumah atau beli tanah untuk bikin rumah atau nyari rumah ingin dibeli atau kemudian nyari kontrakan, cari yang dekat masjid. Itu salah satu cara supaya kita ringan ke masjid karena dekat rumah. Menghilangkan futur juga. Iya, soalnya kalau misalnya dekat kita nggak ke masjid, jar orang Banjar tuh sadang tuh bang. Sadang karena memang pas dia ukurannya bajunya M. Maksudnya sadang tuh bang. Karena kalau semakin jauh kemalasan semakin banyak datang. Itu cara untuk menjaga aja, cari yang dekat masjid. Apalagi ini ya, ini kerjaan sampingnya masjid kan? Iya, masjid. Oke, lanjut. Berapa lama antum di Kopsha? Setahun ada nggak? Nggak sampai. Oh, nggak sampai ya? Kemungkinan 7 tahun, 7 bulan. 7 bulan. Iya. Dan baru ke SD. SD ada lowongan. Oh. Coba masuk. Alhamdulillah diterima. Tadi kerjaan dekat rumah, sekarang kerjaan bagian dari masjid ya. Atau itu memang keinginan antum supaya ingin lebih dekat dengan masjid. Malah kemarin tuh cita-citanya jadi marbot di MIS. Oh iya. Sudah ada tanya. Jangan saya antum jadi marbot terlalu ganteng. Enggak apa juga padahal ya. Hah? Kebungasan nih, Mai. Ente bungas jual Mai. Sebenarnya Lun kalau orang terus sekarang alhamdulillah kerja di lingkungan masjid jadi apa ya sana kirian kekawanan. Oh sekarang ini. Oh. Wah enak lah kerjanya di dekat MIS. Iya. Lingkungan MIS bisa ini. Alhamdulillah. Sholat terjaga, teman-teman terjaga. Kita tidak mensucikan siapapun, tapi itulah zahir yang kita lihat dari teman-teman kan. Tadi juga video tadi, mungkin ketika ini diposting video itu udah keluar. Video Ustadz Fauzan mungkin udah keluar ketika ini diposting. Bahwasanya seseorang itu berdasarkan agama temannya, kata Nabi. Teman kita baik, ya kita berharap seperti itulah juga agama kita. Makanya pilih-pilih teman. Apalagi teman hidup. Oke, sekarang antum malah jadi istilahnya orang yang diirii ya. Benar nggak tuh bahasa Indonesia? Diirii oleh teman-temannya. Dalam hal yang baik tentunya. Iri dalam hal yang baik. Alhamdulillah sudah nyaman ya. Lingkungan teman-teman kayak Iya. Farhan, Satriandi. Iya. Dan antum masuk ring ini cukup cepat loh. Ya kan, ring teman-teman ini nanti masuknya cukup cepat loh. Artinya kan bisa santai seru-seruan sama ada Ustadz Hafiz, ada Ustadz. Iya. Kayak dulu lihat-lihat mereka enaknya itu kayak gurunya Ustadz Khairullah. Mereka Antum belum dapat kaosnya ya, entar. Kaosnya lagi dibikin ya. Iya. Insya Allah dapat lah. Karena berada di lingkungan yang itu aja jadi lebih mudah. Ya, Iya. mungkin mereka yang kajian ikut safari pian kalau ngambil faedahnya di sana juga. Iya. Ada sebagian orang itu ada gitu ya, dia udah ngaji, rajin ngaji, habis itu menawarkan diri, ana belum dulu karena belum kenal. Kayak misalnya sekarang nih, antum bilang, "Tat, ana bisa nyetir." Bisa jadi masuk karena kan kita udah kenal, tapi kok langsung dari luar, "Tat, ana mau ntar dulu."
Soalnya di mobil itu ngobrolnya ngalor ngidul. Iya, macam-macam pokoknya. Selama nggak ngomongin orang ya. Tapi ya seperti itu, kalau misalnya kita nggak satu ruh, ntar nggak nyambung lagi. Iya. Herman juga di antara yang cepat kayaknya masuk ke lingkaran ini. Herman cepat sekali masuknya. Sebagian teman-teman ada yang nyarankan gitu kan, Ana masih kurang, karena Ana nggak kenal. Kayak kita pergi ini aja, ada beberapa nama ditawarkan oleh teman-teman. Fulan gimana? Ntar dulu deh. Ana bukannya pilih-pilih ya, Ana malah memikirkannya yang lain. Jangan-jangan Fulan ini bermasalah dengan yang lain. Antum kalau misalnya pernah ingat, Ana pernah bahas di Minhajul Muslim, di antara adab mengundang, jangan undang orang yang Anda tahu dia susah datang. Jangan undang orang yang Anda tahu dia bermasalah dengan orang yang lain. Itu adab. Kita enak aja ngundang, tapi totalnya orang ini bermasalah dengan banyak teman-teman kita misalnya. Jadi nggak nyaman nanti safarnya. Itu adab aja. Lanjut, akhirnya sudah di Mei sekarangnya sudah nyaman ya. Kalau misalnya antum, dan ini bagian dari poin yang terakhir, kalau bisa antum bagikan pesan ke teman-teman di luar sana, mungkin khususnya tentang isu yang mereka dengar yang kurang baik, apa yang bisa antum terangkan ke mereka? Karena mereka mungkin belum masuk ke dalam, nggak pernah ikut kajian, hanya dengar selentingan. Antum kan dulu juga dapat, tapi antum kan masuk. Apa yang bisa antum pesankan ke mereka? Coba dengarlah sedikit-sedikit kayak nasihat dari Ustadz, bandingkan apa yang artinya dengerin dulu gitu ya. Jangan langsung enggak gitu ya. Jangan langsung ditolak. Dari sana kita bisa membandingkan apakah ini yang disampaikan hawa nafsu atau sabda, firman atau sabda ya. Siap. Cukup kuat pesannya berkaitan dengan ya, dengerin dulu, belajar dulu, jangan cuma dengerin apa kata orang di luar ya. Karena ketika Anda mudah-mudahan mau mendengar, apalagi kemudian mau hadir, insya Allah tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Dan ini terbukti di banyak ikhwah ketika mereka mencoba, yang dulu-dulu kok nggak ada ya, nggak ada, hanya dijelek-jelekan saja. Kita tidak mengatakan kita paling baik, enggak, kita tapi meyakini yang kita sampaikan itu benar. Lumrah dong, kalau ustadznya saja ragu-ragu, gimana jamaahnya? Kita meyakini kebenaran yang kita sampaikan dan kita pelajari. Makin panas ya. Oke pemirsa, mungkin terima kasih ya Yuda, sampai di sini mudah-mudahan istiqomah, segera punya anak insyaallah ya. Amin. Artinya mudah-mudahan lewat istri antum yang mengingatkan dulu, teman-teman sekitar juga, sampai sekarang antum bagian dari yayasan, bisa istiqomah di atas kebenaran, tetap belajar, dan kemudian tidak futur ya. Ketika futur pun datang, harus segera dilawan lagi dengan semangat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya di atas kebaikan, husnul khotimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini bisa kita sampaikan, kita obrolkan, dan terima kasih untuk sponsor kita pada video kali ini, DNA Coffee dan apa ini? Risoles dari dapur Ummu Rawina. Barakallahu fikum. Mudah bermanfaat yang kita sampaikan, yang kebaikan yang kita sampaikan mungkin bisa motivasi. Berkaitan dengan keburukan yang kita bahas, mudah-mudahan bukan keburukan yang keji dan bisa kita tinggalkan sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.